Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian, yang dimana saya mengangkat judul Pengembangan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Sosio-Scientific Issues (SSI) IPA SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oleh saya sendiri, Ilda Elmonda, NIM 18231013, Pendidikan IPA B 2018, dosen pengampu Dr. Febrianto MPD. Nah, di mana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, di mana permasalahan dalam dunia pendidikan yang tidak henti-hentinya dibahas oleh berbagai kalangan, yaitu salah satunya kurangnya dorongan dalam berpikir kritis. Maka salah satu tuntutan pada abad ke-21 adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, terutama pada pembelajaran IPA, yang dimana kita ketahui IPA merupakan salah satu mata pembelajaran yang membahas tentang gejala-gejala alam, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, dan siswa dituntun untuk secara aktif dalam pembelajaran IPA tersebut, baik secara konsep maupun praktek. Nah, oleh sebab itu, di mana permasalahan terjadi di dunia pendidikan pada pembelajaran IPA, guru hanya memberikan materi saja, atau siswa hanya menghafal saja, serta siswa tidak mampu mengaplikasikannya dalam lingkungannya atau tidak mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh sebab itu, diperlukannya suatu instrumen tes untuk meningkatkan kualitas keterampilan berpikir kritis pada siswa dengan pendekatan Socio-Scientific Issues atau SSI. Nah, pendekatan Socio-Scientific Issues ini merupakan pendekatan yang dimana materi-materi yang dijelaskan pada pembelajaran IPA tersebut dikaitkan dengan isu-isu yang sedang terjadi atau dengan berita-berita yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Nah, maka peneliti mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan Socio-Scientific Issues atau SSI pada IPA SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Identifikasi masalah. Yang pertama, guru kurang mendorong siswa dalam berpikir kritis. Yang kedua, dalam mempelajari IPA, siswa hanya menghafal materi saja, namun tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, diperlukannya instrumen berpikir kritis. Batasan masalah, yaitu peneliti hanya mengembangkan analisis kevalitan dan kepraktisan dari instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan Socio-Scientific Issues SSI IPA SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Rumusan masalah yaitu apakah instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan Socio-Scientific Issues SSI IPA sudah valid dan praktis digunakan pada siswa SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kevalitan dan praktikalitas dari instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan Socio-Scientific Issues SSI IPA SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peserta didik dapat mengasah keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan instrumen tes berpikir kritis. Bagi guru, yaitu dapat membuat instrumen tes berpikir kritis pada pembelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Bagi sekolah, yaitu sebagai masukan atau saran dan upaya untuk menciptakan kurikulum 2013 untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sehingga menghasilkan peserta didik yang berkualitas serta tuntutan pada pendidikan abad ke-21. Nah, bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman sebagai calon guru IPA dalam pembelajaran dengan menggunakan pengembangan instrumen tes berpikir kritis untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan sebagai latihan untuk menulis karya ilmiah. Spesifikasi produk. Produk pengembangan penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan berupa instrumen tes keterampilan berpikir kritis IPA SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, pendekatan yang digunakan Socio-Scientific Issues atau SSI. Yang ketiga, instrumen berupa soal uraian yang dicetak. Yang keempat, instrumen disusun berdasarkan standar isi, yaitu standar kompetisi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD. Bab 2, kajian teori. Yang pertama yaitu pembelajaran IPA.
Menurut Trianto 2015, halaman 136, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Sedangkan menurut Syukrimansyah 2017, tujuan pembelajaran IPA adalah mengembangkan kemampuan berpikir analitis induktif dan deduktif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa IPA merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam, baik berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Selanjutnya yaitu instrumen tes. Suharmi Arikunto 2010 halaman 203 mendefinisikan instrumen adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Sedangkan menurut Zainal Arifin 2016 halaman 118, tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Nah, sedangkan Ridwan dan Akdon tahun 2006 halaman 37 mendefinisikan tes sebagai suatu instrumen pengumpulan data yang dimana merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok. Nah, menurut Suharmisi Arikunto 2013 halaman 72, sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukuran harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis, yang dimana validitas dapat diartikan sebagai ketetapan sebuah tes digunakan sebagai alat pengukur prestasi belajar peserta didik. Sedangkan tes dikatakan reliable atau ajek bila dalam beberapa kali tes tersebut diujikan memberikan hasil yang relatif sama. Sedangkan objektivitas yaitu satu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tersebut tidak ada atau tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif yang mempengaruhi dan dilakukan menurut apa adanya. Nah, yang keempat, praktikabilitas. Praktikabilitas adalah apabila satu tes bersifat praktis dan mudah dalam pengadministrasinya sehingga tidak membutuhkan proses yang rumit. Yang kelima yaitu ekonomis. Tes dapat dikatakan ekonomis bila dalam tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Menurut Latifah 2015, keterampilan berpikir kritis bukanlah keterampilan bawaan sejak lahir, sehingga keterampilan ini harus diterapkan, dilatih, dan dikembangkan. Sedangkan menurut Ennis 2011, berpikir kritis adalah berpikir logis dan reflektif yang difokuskan pada pengambilan keputusan yang akan dipercayai atau dilakukan. Nah, indikator berpikir kritis menurut Intercollege Competent Critical Thinking yaitu yang pertama, kemampuan untuk mendefinisikan masalah. Yang kedua, kemampuan untuk memilih informasi. Yang ketiga, pemecahan masalah. Yang keempat, kemampuan untuk mengenali asumsi. Yang kelima, kemampuan untuk merumuskan hipotesis. Yang terakhir yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan Socio-Scientific Issues atau SSI. Menurut Sedler 2017, pembelajaran SSI siswa ditantang untuk mengeksplorasi kontroversi seputar sebuah isu yang diinformasikan secara ilmiah dengan mengintegrasikan berbagai aspek sosial. Nah, SSI dapat berfungsi sebagai konteks pembelajaran yang baik, memungkinkan siswa untuk memahami pentingnya pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk kesadaran siswa untuk menjadi konsumen dari informasi ilmiah, yaitu menurut Eva Gorow 2021. Nah, SSI menjadi semakin penting dalam bidang pendidikan sains karena dapat digunakan sebagai alat untuk yang pertama, menjadikan pembelajaran sains lebih relevan bagi kehidupan siswa. Yang kedua, wahana yang mengarahkan hasil belajar seperti apresiasi terhadap hakikat sains. Yang ketiga, meningkatkan argumentasi berdialog. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan mengevaluasi informasi ilmiah. Dan yang terakhir, termasuk aspek yang penting dalam literasi sains. Nah, hal itu dikemukakan menurut Rizky Ayu dan kawan-kawan halaman 228 tahun 2016. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, yang dimana yang pertama pada K13 bahwa materi IPA SMP kelas 8 semester ganjil adanya materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar.
Nah, karena kurangnya guru dalam mendorong siswa dalam berpikir kritis, serta dalam mempelajari IPA, siswa hanya menghafal materi saja dan tidak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dan dalam hal tersebut akan dikembangkannya suatu tes keterampilan berpikir kritis. Pendidikan pada abad ke-21 ini menuntut siswa dalam berpikir kritis. Salah satunya yaitu mampu memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi yang sudah dipelajari dengan persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, diperlukannya pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan Social Scientific Issues SSI IPA SMP kelas 8. Nah, dilakukan pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan Social Scientific Issues SSI SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu diuji validitasnya dan praktikalitasnya, yang dimana pada uji validitas ini dilakukan oleh dosen dan juga guru IPA, dan uji praktikalitasnya dilakukan oleh peserta didik SMP kelas 8. Nah, setelah itu dihasilkannya satu instrumen keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan Social Scientific Issues SSI IPA SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Bab 3 yaitu metode penelitian. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu Research and Development atau sering juga disebut dengan R&D. Sedangkan model penelitiannya yaitu menggunakan pengembangan model Plum. Nah, serta subjek penelitiannya yaitu dosen di Universitas Negeri Padang yang terdiri dari dosen ilmu pengetahuan alam dan guru ilmu pengetahuan alam sebagai penguji instrumen tes atau validator, dan siswa SMP kelas 8 sebagai praktikalitas. Sedangkan objeknya yaitu instrumen keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan Social Scientific Issues atau SSI IPA SMP kelas 8 pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, yang dimana dapat kita lihat pada slide. Ada 5 fase. Fase yang pertama atau investigasi awal, di mana investigasi awal meliputi analisis teori terdahulu atau analisis materi. Sedangkan fase kedua yaitu desain atau desain awal, yaitu meliputi kisi-kisi instrumen tes. Sedangkan fase yang ketiga yaitu realisasi atau prototipe. Fase keempat yaitu tes atau evaluasi, yang dimana validasi, lalu analisis hasil, lalu jika tidak valid maka dilakukan revisi, dan prototipe. Apabila valid maka dilakukan revisi, revisi kecil, prototipe, atau juga bisa revisi langsung ke uji coba terbatas, analisis. Jika tidak layak maka dilakukan revisi kecil lagi. Nah, jika layak maka perangkat bisa digunakan. Kita lalu masuk dengan fase kelima, yaitu fase implementasi, di mana uji coba lapangan lalu prototipe final. Instrumen penelitian, yang dimana pada penelitian ini menggunakan dua instrumen. Yang pertama yaitu instrumen tes, yang kedua yaitu angket. Instrumen tes merupakan tes yang diberikan kepada responden berupa soal-soal tes uraian pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan menggunakan pendekatan Social Scientific atau SSI yang telah dikembangkan oleh peneliti. Tes uraian diberikan kepada siswa kelas 8 SMP. Nah, instrumen kedua yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, hal tersebut menurut Subiono 2015 halaman 199. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas, yang dimana validator mengisi lembar angket validitas. Nah, presentasi tingkat kevalidan sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Nah, interval dan kriterianya dapat kita lihat pada tabel. Yang terakhir yaitu uji praktikalitas, yang dimana responden mengisi lembar angket praktikalitas, lalu presentasi tingkat praktikalitas sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100%, yang dimana interval dan kriterianya dapat kita lihat pada tabel. Baiklah, sekianlah presentasi kita pada kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.